Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi dari Forum Aksi. Pertanyaan saya singkat aja buat Pak Deddy Sitorus. Selama ini partai Bapak yang membawa Jokowi ke menjadi presiden. Kami mungkin semua mau memaafkan dosa-dosanya itu, asalkan mampu gak partai Bapak ini mengadili Jokowi. Kedua, selama 10 tahun partai Bapak tuh turut menikmati. Terus ngapain aja apa yang sudah dilakukan, kok sekarang seolah-olah jadi korban. Kami peduli dan akan memaafkan semua itu, asalkan mampu gak Gibran dimasukkan, Jokowi diadili. Itu aja yang kami harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang di belakang untuk bangsa itu sedikit Bung, saya perlu sedikit. Oligarki ini lintas etnik, lintas agama, lintas suku. Ya, lihat saja di kabinet sekarang tuh ada 5 menteri perwakilan salah satu juragan nih. Ya, jadi ngacon. Kenapa? Alah, kalian udah tahu, pura-pura nggak tahu. Ya, yang ini saking banyaknya duit selalu nanya, gua ngerjain siapa ya besok? Ya, ini ngeri nih. Ini bisa mengendalikan banyak hal, sampai dalam kabinet bisa 5 tuh barang. Jadi saya bayangkan ya, ada sebuah proyek namanya Food Estate di Merauke. Itu dialokasikan 6 triliun cetak sawah, irigasi dan jalan. Panjang jalan 150 km. Tahu apa isinya sepanjang 150 km? Kebun sawit 425.000 hektar. Gila nggak? Jadi jangan dikira food estate-nya yang dikejar, kagak. Yang dikejar tuh kebun sawit. Ya, PSN di di PIK, Masya Allah, dari mana tuh urusannya PSN? Yang di Serpeng gimana ceritanya bisa jadi PSN? Ya banyak hal lah. Ya, jadi ini bahaya. Ya, jadi nggak ada urusannya sama etnik, karena kaki tangan oligarki Bun, orang kita Pak. Ya. Tadi Bapak udah sebut nama, masih banyak kawan-kawan itu di sana. Makasih. Ya, yang menarik. Oke Bu, yang pertama, tolong singkat dan padat sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau singkat dan padat saya nggak mau karena banyak yang mau saya omongin. Insya Allah tidak mengambil hak orang lain. Maksimal 2 menit ya. Oke. Baiklah, saya langsung saja, saya coba cepat-cepat ya. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, kalau saya nggak memberikan pertanyaan, rugi saya datang pada hari ini ya. Bapak bangsa M. Nasir mengatakan jangan berhenti mendayung karena arus akan membawa hanyut ya. Pada hari ini kita sudah membuktikan. Saya ingin mengatakan di hadapan para narasumber sekalian, Rizal Fadilah dalam tulisannya mengatakan Jokowi adalah penyandra, penjahat dan penjajah. Kita paham semua menteri dan aparat tunduk kepadanya. Bahkan setelah berhenti pun tidak cukup untuk membuat dia menjadi orang yang berhenti cawe-cawe. Saya ingin mengatakan ada setidaknya 3 yang saya catat yang berjuang pada hari ini. Satu diantaranya Tom Lembong, ya, dia sudah berhasil melepaskan dirinya dengan mengatakan bahwa impor itu sepengetahuan dan petunjuk dari Jokowi. Kedua, manusia merdeka yang bernama Said Didu, yang jelas-jelas ingin memperjuangkan bangsanya, tapi dia justru dilaporkan oleh Ketua ABSI Desa Blimbing. Kemudian yang ketiga tentu saja dari partainya Bang Deddy, yaitu Mas Hasto, Sekjen PDIP, yang mungkin terinspirasi dari manusia merdeka. Sebelumnya saya ingin mengatakan, saya sebenarnya marah banget sama Bang Deddy Sitorus itu. Cuma alhamdulillah ya, ada perubahan, jadi saya lihatnya agak ganteng dikit begitu. Nah, cuma saya ingin menyampaikan begini Bang Deddy, untuk bisa melebur sebagai bangsa, bagi kami siapapun musuh Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami ya. Kalau PDIP sudah masuk dalam perjuangan, tanda barang itu akan segera kelar begitu ya. Itu harapan kami. Cuma mohon maaf, saya harus jujur ya, karena kita ini orang-orang yang insya Allah baik ya, karena ini cuma jalannya untuk melebur itu. Ada perbedaan katakanlah prinsip di antara kita, tapi hari ini siapa sangka kita bersatu. Saya ingin mengatakan begini ya, kepada ibunda kami yang tercinta Ibu Megawati, masalah ini sebenarnya nggak sulit-sulit amat, itu gampang. Bagaimana caranya? Ada kejujuran dari pihak Megawati yang dalam hal ini PDIP untuk menyatakan secara nyata bahwa Joko Widodo adalah penjajah, penyandera dan penjahat, bahwa PDIP terus terang saja menyesal telah 2 periode menjadi kuda tunggangannya. Betul, mereka ya, saya kira begitu, itu harus ada, karena kalau tidak ada nggak bisa. Sedangkan selama ini yang kami lihat ya, mohon maaf, masih omon-omon nih Bu ya, posisinya itu ya, sabar ya, jadi masih omon-omon. Kalau kita bicara agak serius masih di tataran ini aja nih, jadi jangan begitu. Seperti kata Pak Nasir lagi, bahwa jangan mengira kita sudah berada di tepi pantai, justru kita ini masih di tengah arus ya. Sedikit lagi Pak, namanya siapa Bu? Kurnia Pak. Maka
apabila terdapat pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan Presiden, maka dengan segala hormat, izinkanlah kami Bapak Presiden untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional, tanpa menimbulkan kegaduhan dan dilandasi saling menghormati dalam rapat-rapat alat kelengkapan Dewan DPR RI, sehingga visi misi Bapak Presiden dalam Astacita dapat terlaksana dengan baik. Saya mohon izin pamit, mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Teman-teman media, selamat sore. Hari ini kami mengantarkan surat pengunduran diri kepada Bapak Ketua DPRD Kota Surakarta, dan untuk selanjutnya agar diproses sesuai mekanisme yang ada. Gitu. Alasan pengunduran diri apa? Dan saya mohon doa dari teman-teman media semua, semoga semuanya dilancarkan. Saya juga terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media. Terima kasih sudah ikut mengawal program-program pemerintah di 3 tahun terakhir ini. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik untuk saya, memberitakan hal-hal yang positif tentang perkembangan, dan saya mohon izin pamit. Mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Demikian untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Purnawirawan prajurit TNI yang sangat serius mengusulkan pemakzulan Gibran. Secara objektif harus kita akui, harus saya akui, Gibran memang layak dimakzulkan. Pertama, dari prosesnya memang tidak patut, kemudian kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan juga sangat tidak memadai, belum lagi kalau ditambah memang terkait dengan fufu-fafa, terkait dengan keraguan masyarakat terhadap ijazahnya. Gibran ini adalah termasuk nepo baby, lahir dari dinasti politik yang dibangun bapaknya. Saya kira memang layak Gibran ini dimakzulkan. Purnawirawan prajurit TNI yang sangat serius mengusulkan pemakzulan Gibran. Secara objektif harus kita akui, harus saya akui, Gibran memang layak dimakzulkan. Pertama, dari prosesnya memang tidak patut, kemudian kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan juga sangat tidak memadai, belum lagi kalau ditambah memang terkait dengan fufu-fafa, terkait dengan keraguan masyarakat terhadap ijazahnya. Gibran ini adalah termasuk nepo baby, lahir dari dinasti politik yang dibangun bapaknya. Saya kira memang layak Gibran ini dimakzulkan. Saya jelaskan 2025 ini sehingga bareng sama KUHP yang baru Pak, atau gimana? Jadi soal target saya akan lihat, kita akan lihat sama-sama perkembangan pembahasan. Kalau lanjut lebih cepat, jadi kita tidak akan memaksakan kalau seandainya masih terjadi hal-hal yang belum bisa disepakati. Ada mungkin melihat sekarang situasi dengan Israel dan juga konflik di Timur Tengah, apalagi ada andil Amerika Serikat juga, ini adakah dorongan pada sebagai DPR untuk segera mengisi jabatan posisi dubes Amerika Serikat di Indonesia? Kami dapat informasi dari pemerintah bahwa beberapa pos penting itu orang sudah siap dan sudah siap juga dikirim ke DPR untuk dilakukan sesuai mekanisme yang ada di DPR. Berarti namanya sudah ditetapkan gitu ya? Namanya sudah di DPR, tapi sudah diinformasikan, tapi kita akan tunggu resminya nanti dari pemerintah. Ada beberapa mungkin pada yang dikirimkan namanya, saya belum tahu.
nanti kita lihat. Bang Deswo, kalau dari DPR kriteria yang khusus Dubes AS ini seperti apa sih? Karena perannya sangat strategis. Nah kan Anda tadi bilang bahwa karena peran strategis tentunya ada beberapa persyaratan penting yang nanti akan disampaikan oleh Komisi 1 pada saat fit and proper. Ini dalam waktu dekat atau minggu depan atau benar-benar belum tahu? Saya belum tahu karena besok kami baru akan rapim dan bamus setelah masa sidang dimulai. Demikian. Legislasi lagi itu soal perampasan aset lagi-lagi nanti juga katanya setelah KUHP selesai bakal benar gitu. Iya betul begitu karena aspek-aspek perampasan aset itu kan ada di Undang-Undang Tipikor, TPP, ada di KUHP, ada di KUHP, sehingga kemudian setelah selesai semua, nah kita akan ambil dari situ bagaimana kemudian satu undang-undang yang menyangkut perampasan aset itu bisa dikompilasi dan kemudian bisa berjalan dengan baik. Termasuk akan merevisi prolegnas yang jangka panjang ke prioritas yang perampasan aset. Kita nanti belum tahu, kita nanti ada masukan dari komisi terkait. Ya. Soal pernyataan dan akan mendorong komisi 10. Komisi terkait saya dengar akan meminta menteri yang bersangkutan memberikan keterangan DPR. Saya pikir itu bagus untuk mengkelirkan hal-hal yang kemudian menjadi bola bagi masyarakat. Sebenarnya ada catatan nggak sih Pak Dasko dari Saya rasa cukup ya. Oke, saya cukup. Ya, tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di Rapim dan Bamus yang sesuai mekanisme yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan. Demikian pada mungkin nggak sih kalau kayak surat seperti itu masih diklarifikasi. Kenapa? Kenapa tidak tindakan secara resmi? Jadi begini, kami juga mendapat surat dari juga itu kan forum purnawirawan. Dan juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga purnawirawan. Kan purnawirawan ini kan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian. Soal penulisan ulang belum ada statement mengenai konflik Iran dan Israel. Apakah akan ada statement berikutnya atau DPR mendesak? Saya nggak tahu, nanti tanya dengan pemerintah aja. Bang Dasko soal penulisan ulang sejarah menuai kapan dari publik. Bang Dasko soal kalau nanya banyak bayar. Bang Dasko soal penulisan ulang sejarah menuai kritik dari publik karena ini banyak kepentingan dari penguasa begitu. Perspektifnya dari penguasa. Nah, begini, kita kan nggak tahu. Jangan kemudian menuduh sepihak ada kepentingan dari penguasa loh. Nah itu kan baru nanti akan didalami oleh Komisi 10. Nah setelah didalami baru diambil kesimpulan. Jangan diambil kesimpulan sekarang. Nggak boleh begitu. Dari mana? Jadi tetap akan membuka maksudnya. Iya. Karena dia udah ambil kesimpulan sendiri, nggak boleh dong gitu loh. Pak Dasko yang tadi dubes itu kira-kira ada nama itu sebenarnya atau enggak Nggak sih? boleh lah. Dikit apa? Tapi terkenal orangnya. Iya, Saya nggak tahu terkenal. Atau sering beri usulan buat menulis kan. Kalau yang terkenal Ahmad Dhani. Wapres, karena yang digugat Wapres maka menjadi kewenangan jaksa pengacara negara untuk mendampingi, ujar Anang. Ya, kemudian dalam persidangan hari ini Supna selaku penggugat mengaku keberatan dengan penunjukan JPN sebagai pengacara Gibran. Saya dari awal menggugat Gibran pribadi. Kalau dikuasakan kejaksaan, itu berarti negara. Keberatan saya, kata Supna dalam sidang di Pengadilan Negeri Jaksa Pusat. Nah, kemudian atas keberatan ini, Majelis Hakim memutuskan untuk menunda sidang ke pekan depan. Sidang ditunda untuk pemerintah pengadilan tergugat satu ya, ujar Hakim. Ketua Budi Pratino belum menutup sidang. Kemudian dalam kasus ini Gibran menjadi tergugat satu sementara Komisi Pemilu Umum KPU
ikut digugat dan menjadi tergugat 2. KPU RI diketahui diwakili oleh pihak internal mereka, yaitu tim dari Brimo Hukum. Dalam gugatan ini, Gibran dan KPU dituntut untuk membayar uang ganti rugi senilai Rp 125 triliunan kepada negara. Menghukum para penggugat secara tanggung renteng membayar kerugian material dan imaterial kepada penggugat dan seluruh warga negara Indonesia sebesar Rp 125 triliun dan Rp 10 juta dan disetorkan ke kas negara bunyi petium. Dalam gugatan ini, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden yang dahulu tidak dipenuhi. Untuk itu, Subha selaku penggugat meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan Subha juga meminta agar Majelis Hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai wapres tidak sah, di saat itu tidak mematuhi dan memenuhi syarat. Nah, teman-teman, kita sudah lihat bagaimana berita mengenai gugatan Mas Gibran di pengadilan kemarin, dan sepertinya... Halo teman-teman, selamat datang kembali di Ruang Aspirasi, wadah bagi kita semua untuk mendiskusikan dinamika sosial, hukum, dan politik tanah air secara kritis dan objektif. Belakangan ini, perhatian publik kembali tersedot oleh kelanjutan polemik yang melibatkan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Isu seputar keabsahan ijazah sekolah menengah atas beliau kembali mencuat ke permukaan melalui jalur hukum formal. Namun, yang menarik perhatian hari ini bukan sekedar pokok gugatannya, melainkan bagaimana instrumen negara mulai dilibatkan dalam menghadapi persoalan yang dinilai oleh sebagian pihak sebagai gugatan personal. Mari kita bedah bersama perkembangannya. Kasus ini berawal dari gugatan perdata yang diajukan oleh warga sipil bernama Subhan. Dalam petitum gugatannya, pihak penggugat tidak hanya mempertanyakan keabsahan syarat pendaftaran administrasi, tetapi juga menuntut KPU serta Gibran Rakabuming Raka untuk membayar ganti rugi yang bernilai fantastis, yakni mencapai 125 triliun rupiah yang nantinya disetorkan ke kas negara. Tidak hanya itu, gugatan ini juga memohon agar pengadilan menyatakan status kependudukan hukum Gibran sebagai wakil presiden menjadi tidak sah. Polemik ijazah ini seolah membuka kembali memori publik atas perdebatan serupa yang pernah menerpa Presiden Joko Widodo di masa lalu. Kini, isu yang hampir sama kembali bergulir dan menerpa sang anak yang tengah menduduki kursi kepemimpinan nomor 2 di Republik Indonesia. Perkembangan terbaru yang memicu perdebatan sengit dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah keterlibatan Kejaksaan Agung. Melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kejaksaan Agung mengonfirmasi telah menerima surat kuasa khusus dari Wakil Presiden untuk menunjuk Jaksa Pengacara Negara atau JPN sebagai kuasa hukum Gibran. Pihak kejaksaan berargumen bahwa pendampingan ini sah secara regulasi karena gugatan tersebut dialamatkan kepada Sekretaris Wakil Presiden. Namun, langkah ini langsung menuai keberatan mendasar dari pihak penggugat. Subhan secara tegas menyatakan di persidangan, "Sejak awal saya menggugat Gibran secara pribadi. Jika perkara ini dikuasakan kepada kejaksaan, itu berarti negara yang menyatakan keberatan atas gugatan saya." Itu adalah protes dari Subhan. Akibatnya, ada perdebatan mengenai legal standing atau kapasitas kuasa hukum ini. Majelis Hakim yang diketuai oleh Budi Pratino memutuskan untuk menunda persidangan hingga pekan depan demi memeriksa lebih lanjut kelengkapan berkas kedua belah pihak.
Fenomena ini memicu pertanyaan mendasar di tengah masyarakat. Apakah tepat menempatkan institusi kejaksaan yang didanai oleh pajak rakyat untuk membela seorang pejabat publik dalam kasus yang mematerai gugatan bersumber dari rekam jejak personal sebelum ia menjabat? Nah, melihat dinamika ini, ruang publik digital pun dipenuhi oleh berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak yang memberikan apresiasi kepada akademisi dan praktis hukum seperti Dr. Muhammad Taufik yang konsisten mengawal akal sehat dan menyuarakan keadilan demi kepastian hukum di Indonesia. Di sisi lain, tidak sedikit warga yang mengapresiasi kekhawatiran mereka. Sebagian masyarakat menilai bahwa pemanfaatan fasilitas negara dalam kasus-kasus personal berpotensi mencederai rasa keadilan. Ada pula kritik yang menyoroti bahwa hukum seharusnya tidak pandang bulu dan tidak boleh ada kesan bahwa kedudukan politik tertentu dapat membuat seorang kebal terdapat pengujian hukum yang transparan. Sebagai bangsa yang meletakkan hukum di atas segalanya, kita tentu berharap agar proses peradilan ini berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Bagaimanapun juga, integritas seorang pemimpin adalah cerminan dari martabat bangsa itu sendiri. Jika syarat-syarat mendasar kepemimpinan terus-menerus diselimuti keraguan, maka legitimasi pemerintahan di mata rakyat pun dipertaruhkan. Bagaimana pandangan Anda mengenai keterlibatan jaksa, pengacara negara dalam mengawal kasus personal ini? Apakah ini sudah sesuai prosedur atau justru mencederai rasa keadilan masyarakat? Mari kita berbagai perspektif secara sehat dan cerdas di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol suka, membagikan video ini, dan mensubscribe channel ini agar tidak melewatkan analisis-analisis tajam berikutnya. Teman-teman semua, saya akan membacakan komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan ini. Ya teman-teman, ini dari saudara Christian Sukemi. Katanya, ngedabrus akan UU perampasan aset koruptor dimiskinkan. Saudara Royan Ahmad katanya, mengundurkan diri itu dari Wapres itu baru benar. Ini Restoni Baban katanya, mulut DPR RI tidak bisa dipercaya, bohong lebih banyak. Ini dari saudara Kemas Nurdin katanya, memang lebih baik mundur daripada banyak masalah. Ini dari saudara Rahayu Ayu katanya, nah gitu dong, mengundurkan diri daripada lengserkan. Ini dari saudara Irwan Boni, apabila UUD perampasan aset dan hukum mati tak disahkan, DPR bubarkan saja. Ini dari saudara Sudaryo katanya, ini pidato puan pengalih koruptor yang ada di Indonesia. Ya, ini saudara TV Martin katanya, bacot UU rampas aset yang ditunggu rakyat, bukan bacot-bacot lain. Tikus-tikus harus segera dihukum mati. Ya, ini dari saudara Suip katanya, tinggal lagi kasus Ijazah Joko, semoga diselesaikan. Ya, ini saudara Riko Nas katanya, harus pakai hukuman mati yang koruptor supaya kapok biar tahu rasa. Ya, ini dari saudara Hernawanto katanya, bapak anak 11-12 serba nggak jelas. Ya, ini saudara Sujani katanya, yang jelas saja, banyak sarjana yang cerdas dan amanah. Ya, ini saudara Aldo Fusadu katanya, berita yang dikonsumsi masyarakat harus yang benar ya, jangan membingungkan masyarakat. Ya, ini saudara Alia katanya, alhamdulillah luar biasa Anda Gibran, semoga sehat walafiat. Ya, ini saudara Edia Setiawan katanya, Mbak Puan Maharani, kami sebagai warga negara Indonesia sangat menghormati. Itu sesuai dengan hati nurani rakyat, terima kasih. Ya, ini saudara Jusmawati katanya, anak ingusan mau pimpin negara, tidak jelas pendidikannya, proses menjadi wapres pun bermasalah, baiknya mundur saja. Ya, ini saudara Umar Daeng Naba katanya, girang itu lebih terhormat daripada diturunkan, lebih baik turun sendiri. Ya, ini saudara Pakar Suparman katanya, DPR masih banyak kekurangannya, segera sahkan UU perampasan aset, jangan ditunda-tunda lagi, jangan sibuk kerja lain dulu. Ya, ini saudara Yop Mbuilma katanya, kalau memang benar Pak Wapres mengundurkan diri, maka lebih bijaknya UU perampasan aset harus disahkan oleh DPR RI, tidak boleh ditunda-tunda.
Yang ini saudara Infinity Note katanya seorang pemimpin bangsa harus berkelayakan dan berkemampuan. Jika tidak lebih baik undurkan diri dari jabatannya sebagai pemimpin. Yang ini saudara Rai Fatra katanya lebih cepat lebih baik mundur saja sebelum rakyat Indonesia bertindak. Ya ini dari saudara Zulzed katanya bila presiden dan wapres tidak bisa memajukan negara kita maka sebaiknya mundurlah. Yang ini saudara Musafira katanya kalau benar mundur saja ya diusut. Ya ini saudara Om Dayat katanya kalau mang benar mengundurkan diri alhamdulillah dong itu tahu diri namanya. Yang ini saudara Rais Yudin alhamdulillah kalau Gibran lengser. Sabtu Warudi yang benar aja mengundurkan diri itu pengunduran diri pada waktu wali kota Solo bukan jadi wapres sekarang masih menjabat sebagai wapres tahu. Ya ini saudara Ocean Angler katanya sungguh jangan sampai mengecewakan rakyat. DPRI semoga segera memproses tidak terlalu lama. Ya ini saudara Zaimo katanya alhamdulillah itu sangat terhormat. Semoga dengan mundurnya Gibran akan mendapatkan wakil presiden yang layak dan baik untuk negara ini ke depannya amin. Saya ancungi jempol buat Mas Gibran. Ya ini saudara Mat Rais katanya baguslah kalau benar mundur itu yang kudoakan setiap hari. Ya ini saudara Ismawati alhamdulillah si Oon tahu diri. Bambang Prayesno alhamdulillah jika benar-benar mundur berarti masih punya pikiran yang masih lebih layak. Ian Sofyan alhamdulillah kalau Gibran udah memundurkan diri alhamdulillah. Ini saudara Wisnu Joyo katanya polisi dipuan saja brengsek kerjanya pecat dia tuh matanya suruh lihat RUU perampasan aset kau lalaikan. Ya ini saudara Tubagus Fa katanya lebih baik kalau ia mengundurkan diri. Erna semoga Allah membalas semua perbuatan orang-orang yang menjadi biang kerok hancurnya negara ini. Semoga Allah membalas semua perbuatan orang-orang yang terlibat di dalamnya insya Allah. Ya ini saudara Sutrisno katanya narkoba itu banyak salahnya, hukumnya wajib diberantas karena pola pikir yang berat buat stres. Ya sobat politik, demikianlah komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Silakan tuliskan pendapat analisis sehat kalian di dalam kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dari awal video hingga akhir video. Sampai jumpa pada video berikutnya.